Dan diketahui juga, Kalimantan Barat ini peringkat bontot. Soal apa itu? Dan permasalahan yang kita harus selesaikan tuh satu dulu, dan memang harus berbagi peran. Karena ya kalau nggak kayak gitu mau sampai kapan kan, kalah terus lah Kalbar. Jadi patungan, dan kita juga karena kita terlibat dalam pengolahan sampah ya tadi, jadi terkadang kita subsidi silang. Walaupun hancur lebur pada akhirnya. Untuk mewujudkan masyarakat yang betul-betul berdaya itu kan effortnya memang luar biasa gila. Selain inisiatif dari kami, pemerintah juga banyak inisiatif. Makanya itu tadi, broker-broker atau kalau bahasa sebutnya blukar. Blukar bahasa Blukar. sana ya. Kalau kita asal turun aja, selesai kita. Kita bisa membuktikan. Bapak nggak ngasih pun kami bisa, Pak. Halo Sobat Hijau, welcome back to podcast Simbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever. Nah, kita masih bersama Bang Taufik Sirajuddin, Bang TS, pegiat lingkungan dari kota Pontianak. Di segmen pertama tadi kita udah bahas soal Pena Borneo, gerakan yang diinisiasi oleh Bang Taufik. Bang Taufik, Siap. tadi udah banyak nyenggol soal aktivitas Pena Borneo, bagaimana kemudian menggalang kegiatan kolektif warga, terutama di bidang sampah. Di bidang sampah, Pontianak dan kota-kota lain di Indonesia memang masih bermasalah untuk sekedar menyelesaikan permasalahan sampah, pengangkutan dari sampah domestik sampai ke TPS. Belum bicara soal bagaimana pengelolaan TPS 3R. Belum TPST-nya lagi ya. Belum TPST-nya lagi. Itu memang masih permasalahan nasional mungkin, Bang TS. Tapi Pena Borneo sendiri ini gimana ide awalnya? Dan apa misi utamanya di isu lingkungan itu gimana sih? Jadi, Roadmap-nya. wah, ini ngomongin Pena Borneo. Pena Borneo. Jadi Pena Borneo ini bukan kita wartawan ya. Oh. Karena orang sering kita bilang kita wartawan atau jurnalis. Iya. Jadi memang Pena Borneo waktu itu hasil dari diskusi kawan-kawan ya mahasiswa di Bandung waktu itu. Karena saya jurusan planologi atau perencanaan wilayah dan kota ya. Mimpi kita adalah bagaimana mewujudkan kondisi tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Waktu itu sesuai dengan perundang-undangan. Cuman kan Pena Borneo ini kan kalau mimpi ke sana terlalu tinggi betul gitu ya Bang ya. Apalagi dari warga ya. Apalagi cuman dan hal-hal tersebut juga kita banyak terinspirasi dari kota kita. Nah, kota kita nih yayasan yang dimana dia ada program namanya Urban Social Forum. Itu ngumpulin aktivisme warga kota di seluruh Indonesia, dan tiap tahun tuh biasanya dikumpulin. Tahun kemarin di Solo. Dan saya dapat beasiswa event dari mereka buat hadir dan belajar lagi perspektif inisiatif warga kota tuh kayak mana. Nah, di samping itu tuh Pena Borneo juga ingin menggagas hal yang serupa sebetulnya Pak. Dimana kita pengen mewujudin kota yang inklusif dan memberikan kepastian masa depan yang memerlukan partisipasi warga kota ya. Dimana kita juga pengen membuat sebuah ruang kota ataupun ruang lah ya yang bisa diterima untuk semua warganya dan bisa mengakomodir kepentingan semua warganya. Karena kan hari ini ya kayak apa ya, kelas miskin kota lah ya, ataupun kelas menengah lah ya, hari ini betul-betul terdampak ya. Orang kaya enak-enak aja kan ya Bang. Gampang deh keluarnya. Iya. Oh, ini cerita menarik juga. Jadi, waktu itu saya pernah diundang sama salah satu perusahaan pendingin udara. Nah, dan pendingin udara ini kan keren ya Bang. Ternyata ada teknologi yang dimana kalau karhutlah si pendingin ini nih bisa menyerap hal-hal negatif lah dari polusi udara itu. Nah, cuman kan masalahnya barang ini siapa yang bisa beli? Yang aman yang mampu beli aja. Iya kan, yang aman mampu beli aja kan. Nah, itu salah satu hal yang menunjukkan bahwasannya untuk mewujudkan ruang-ruang itu ya kita butuh duit, dan kelas menengah ke bawah sulit mengakses itu. Nggak bisa akses, betul. Itu juga salah satu hal-hal yang membuat terkadang orang-orang pesimis kan. Ya cuman gimana caranya inisiatif warga-warga ini bisa mengawal isu-isu yang ada. Hajar aja kan. Walaupun terkadang nggak didengar. Ya otomatis gerakan-gerakan kecil aja pada akhirnya. Awalnya ngerajut di masyarakat itu gimana? Ini karena kan kalau kita bicara iklim nggak usah. Karena kan kalau bicara ketimpangan struktural itu awalnya pasti dari aksesibilitas informasi. Teman-teman dari kelas menengah ke bawah pasti masalahnya ada di pendidikan, kemudian akses informasi. Nah, jangankan di
Ya kalau kita masih bicara Indonesia kan Jawa Jauh jauh masih jauh, heeh heeh. Jawa aja masih Masih begitu struggling ya, di situ, apalagi sampai harus menyeberang ke Kalimantan. Borneo. Itu gimana ngerajutnya Bang Taufik? Narasi apa yang dipakai dari pena Borneo ini untuk Jadi memang agak berat ya, Bang, ya iya, ngomongkan ini ya. iya ya. Kalau bicara soal rajutan tadi, bahwasanya hari ini tuh inisiatif-inisiatif itu tuh kan udah muncul. Mhm, Cuman pada akhirnya sulit untuk mengakses dan kelas menengah begitu-begitu aja. iya. Cuman hari ini Bang, kayak ke minggu-minggu kemarin, jadi di pertemuan kita sama pegiat-pegiat Kota Pontianak itu lagi berkumpul sekarang. Berkumpul gimana caranya kita ngeroyok. Mengeroyok itu apa ya? Gotong royong lah. Oke, Jadi berbagi peran. ya. Bekerja sama Mhm, untuk nanti kita akan membuat sebuah kampung di mana kampung itu akan pelan-pelan tuh naik lah secara SDM-nya, secara oke. kualitas lingkungannya dan Ya ya lain-lain. ya. Tapi sistemnya keroyokan. Mhm. Dan perlu diingat kembali bahwasanya dan diketahui juga Kalimantan Barat ini peringkat bontot Soal apa itu? soal tingkat IPM ataupun kualitas Ya ya. SDM-nya. Se-Kalimantan aja, apalagi se-Indonesia kan. Jadi gimana ya Bang ya? Kalau Ya memang ya. ngomongin soal Kalimantan Barat khususnya ya, Mhm. itu memang banyak sekali dinamika-dinamika yang Oke. dan permasalahan yang kita Ya harus ya. selesaikan tuh satu dulu dan memang harus berbagi peran. Ya. Makanya kita sepakat sama sekitar berapa 20 apa 30 komunitas untuk Mhm. ya udah kita memang harus berbagi peran dan memang Ya. harus keroyokan Oke. semuanya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah dulu, permasalahan pendidikan dulu, Iya. permasalahan ini dulu, Ya permasalahan ini ya. dulu. Ya. Karena ya kalau nggak kayak gitu mau sampai kapan kan kalah terus lah Ya. Kalbar. Nah, tadi IPM rendah. Bicara soal iklim memang masyarakat perkotaan saja kerentanannya tinggi. Apalagi kalau kita udah menyasar kaum menengah ke bawah. Belum lagi nanti ada permasalahan mereka yang bisa mengatasi permasalahan lingkungan tapi bermodal. Heeh. Pena Borneo ini kan inisiatif warga. Mhm. Modalnya tidak sebesar pemerintah pasti. Betul. Pemerintah turun tangan saja masih kelabakan nanganin iklim. Indonesia secara negara masih minta sana Bisa sini untuk heeh. green investment. Nah, Pena Borneo gimana tuh ngelawan atau sudah ada misalnya eh, filantropi besar Heeh atau heeh. misalnya ada pegiat-pegiat lingkungan atau dari dinas mungkin yang Heeh. mungkin lebih bermodal untuk inisiatif sana atau belum ada? Kalau kita lebih ke patungan, Bang. Oh, oke. Sistemnya Ya, patungan ya, ya, jadi ya. patungan dan Mhm, kita juga karena kita terlibat dalam pengolahan sampahnya tadi, mhm. jadi terkadang kita subsidi silang. Oke. Walaupun hancur lebur pada akhirnya Oke. kita subsidi silang ini ya. Iya. Tapi setidaknya kita tidak bergantung sama siapapun hari ini. Oke. Ya. Dan untuk mewujudkan masyarakat yang betul-betul Mhm. berdaya itu kan effortnya memang luar biasa Iya, gila iya, kan. iya. Jadi wajar saja begitu. Kita tuh hari ini baru berjalan sekitar 5 tahun, Bang. Ya. Makanya the next mungkin ya 5 tahun ke depan kita udah punya targetan-targetan kecil tuh bagaimana Mhm. inisiatif warganya lebih gila lagi dan supaya kolaborasinya juga semakin kuat nanti Iya. ke depan itu. Kalau bicara inisiatif selain Pena Borneo di Pontianak khususnya Banyak ada lagi? banyak Oh, ada banyak banyak. banyak banyak Oke. banyak dan Ya. itu lahir dari apa ya, lahir dari inisiatif-inisiatif warga kota memang. Mhm. Dan perlu diingat juga selain inisiatif dari kami, pemerintah juga banyak inisiatif. Oke. Membuat juga apa ya, komunitas-komunitas kecil juga. Mhm. Untuk apa? Untuk mendorong pemerintah agar dapat sertifikasi, penghargaan, dan lain-lain. Itu kan setelan mereka lah ya. Oke. Oke. Setelan mereka banyak, Bang. Ya ya ya. Makanya itu tadi, broker-broker atau kalau bahasa Pontianak, blukar. Blukar bahasa Blukar. sana Ya, ya. kita bilang, ya kita gas-gas aja masa bodoh terkait kok mereka dapat mainan kayak kita Ya ya. nggak dapat kayak pokoknya gerakan bicara soal mewujudkan Hmm. kota yang untuk semua itu Ya, betul-betul ya, kita harus wujudkan. ya. Nah, Idealisme begitu, ya, idealismenya begitu, Bang. Indonesia begitu. Dalam apa upayanya? Pasti kan bersenggolan sama banyak pihak. Ya. Pasti bersenggolan sama banyak pihak. Belum lagi dari broker oke satu hal. Mereka kan Ya. tinggal ibarat tinggal nunggu nih, oh ada mantap ini tinggal gua buang kan ke pemerintah. Tapi pasti ada kelompok-kelompok lain yang misalnya kalau kita bicara karhutla ini kan nggak kejadian karena matahari. Betul. Ini ada pelaku yang memang bertanggung jawab atas Mhm kejadian mhm tersebut. mhm. Atas ada inisiatif warga, kemudian narasi-narasi yang mendorong lingkungan yang lebih berkelanjutan. Mhm. Sempet nggak dalam perjalanan 5 tahun terakhir bertemu dengan kelompok-kelompok ini? Kelompok-kelompok penantang gitu. Iya, Berarti yang apa, yang yang ingin terganggu lah agendanya sama kegiatan Pena yang Borneo. ingin itu sih pasti, Bang, ya, Ya, banyak ya. ya. Cuman hari ini kan,
alhamdulillah saya juga berjejaring sama, jadi memang sebelum sebelum eksekusi satu hal lah, itu Ya. memang kita diskusi panjang dulu sama kawan-kawan di tim. Oke. Contohnya kita mau terjun ke sampah, ya kita diskusi panjang itu Bang. Mhm. Sampai saya buatin penelitian saya sampai ini, Ya. sampai tentang sampah di Pontianak. Oke. Karena kenapa? Kalau kita asal turun aja, selesai kita. Ya. Tadi ada pemodal tadi kan, belum lagi pengusaha-pengusaha yang terganggu, belum lagi apa ya, broker-broker ataupun blukar-blukar itu kan, pemain-pemain itu kan. Ya. Nah, tapi hari ini posisinya adalah bagaimana komunitas kecil kami itu mampu mengakomodir semua kepentingan-kepentingan. Jadi kalau bahasa saya dari kemarin-kemarin tiap-tiap pertemuan, bagaimana hari ini kita mengakomodir kepentingan-kepentingan politik saja. Oke. Dalam artian ini tiap kawan-kawan ini kan punya kepentingan-kepentingannya. Ya udah, apa mau apa ya kita kolaborasinya selesai di sini, Ya. Ya. di sini, di sini, di sini. Jadi untuk menghindari gesekan saja, Ya. Bang. Karena memang nggak kuat kalau kita gesek-gesek terus kan. Iya. Karena visi dan Selesai misinya kan kita, Bang. sebetulnya bukan saling klaim. Iya. Misinya adalah bikin kota tadi yang inklusif, Heeh. berkelanjutan, nyaman, ramah untuk warga. Dan sebelum saya main ke Jakarta ini Bang, Ya. saya juga menghadap juga sama tetua lah ya, tapi dia nggak mau dibilang tua, dia mau dibilang abang. Oke. Nah, Bang Hermayani namanya, Bang Hermayani bilang ke saya, tugasmu adalah bagaimana menyelesaikan masalah, Ya. Ya. bukan bagaimana kamu bergesek sama orang dapat Ya. mainan. Ya. Masalah itu selesai, udah selesai juga tugasmu gitu ya. 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 Cari lagi masalah lain. Nggak usah mikirin ini dulu, itu dulu, nggak usah mikirin orang ini, orang itu. Ya. Selesain aja masalahnya. Kalau kamu mampu berkolaborasi sama orang ini dan orang ini mampu menyelesaikan masalahnya, kenapa enggak? Betul. Jalan berbarengan gitu. Oh Ya. siap Bang, saya bilang. Karena Jadi visi begitu besar Bang. lingkungan begitu ya. Jadi kita udah apa ya? Ya saya sebelum turun ke sini juga saya sering apa ya? Sebelum kita bergerak juga sering banget mendengar apa ya? Tetua-tetua ataupun orang-orang bijak Ya. yang udah jauh lebih lama daripada kita. Ya. Ya. Takut kan salah langkah. Ya. Terakhir Bang Taufik soal Pena Borneo. Pemerintah sejauh ini penerimaannya bagaimana? Sudah di level mana terkait pembangunan tadi, cita-cita dari Pena Borneo ini? Alhamdulillah ya Bang, Ya. Kota Pontianak cukup baik lah. Oke. Karena kita punya ya beberapa strategi kita mainkan kan. Oke. Dan itu juga menjadi positioning kita untuk dapat diterima oleh warga dan pemerintah. Karena kalau kita Ya. nggak bisa diterima sama warga dan pemerintah ataupun sektor swasta susah juga. Ya. Ya. Makanya tadi politik akomodirnya harus selesai kan. Oke. Sehingga waktu kita bicara soal politik ekologi juga kan enak. Oh ya udah, untuk menjaga kelestarian ini Pak, ayo kita berkolaborasi bersama lagi Pak. Kita bisa nyelesain masalahnya di sini. Bapak tolong bantu di sini. Bapak masalahnya di mana? Di sini. Nah, itu Bang. Jadi selesai. Berarti dari inisiatif Pemkot ya? Ya menyambut baik pada Menyambut intinya. Karena kan ya beberapa 2 tahun yang lalu kita gesekan. Oke. Cuman hari ini ya mau nggak mau kan, karena kita betul konsisten, nggak pernah minta duit, Ya. nggak pernah minta proyek, nggak minta apa-apa kan. Ya. Buktikan walaupun terbirit-birit dan Ya. chaos di dalam, Ya. Ya. tapi kita nggak pernah minta gitu. Dan Oke. kita bisa membuktikan, Bapak nggak ngasih pun kami bisa Pak. Nah, Oke. gitu Bang. Nah, sedikit soal peran pemerintah kota. Inovasi itu kan pasti datang lebih dulu daripada kebijakan. Ya, Pena Borneo mulai 5 tahun di lalu. belakang. Salah satu fungsi LSM NGO itu kan salah satunya adalah assisting Bisa. pemerintah untuk setting bahwa kebijakan Anda ini belum mengarah ke sana gitu. Betul. Sedangkan LSM dan masyarakat itu kan kadang pemikirannya akademisi, Betul. lebih cepat ya dibanding pemerintah ya. Nggak tahu kenapa. Dari perjalanan 5 tahun Pena Borneo, akomodasi dalam bentuk kebijakan atau dalam bentuk program pemerintah itu ada nggak sejauh ini? Nyata nggak? Jadi kita masih sedang menunggu Perwalkot soal pengaturan insentif dan disinsentif bagi pengelola. Jadi bagi orang, lembaga ataupun inisiatif yang mengelola sampah, Oke. itu tuh lagi kita tunggu juga karena janjinya pemerintah. Yang kedua, pemerintah juga sekarang udah Kota Pontianak ya udah Ya, mengeluarkan ya. peta jalan pengelolaan sampah 2025-2026. Ya. Dan memang itu sudah cukup banyak mengakomodir kepentingan inisiatif warga yang mengelola sampah. Oke. Dan lingkungan ke depan itu cukup mengakomodir. Cuman balik lagi ini. Hal yang indah di dalam draft tertulis cantik ini ya. Itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Pelaksanaan di lapangannya kan. Ya. Belum lagi gesekan antar tukang sampah ini gesekan juga Bang.
Oh gitu? di sana ini. Oh. Nah, itu kan juga harus diselesaikan. Belum lagi kafe-kafe yang tidak mau memilah sampahnya. Kalau Jakarta kan Ya, ya ya. ada beberapa Kesadarannya udah inilah ya, tinggi ya. heeh. Dan belum lagi warga yang masih buang sampah sembarangan. Banyak Mas itu di Oke. beberapa titik. Ya, ya. Nah, jadi memang pada akhirnya kita apa ya, berdiskusi panjang bahwasanya pemerintah nggak bisa sendiri, kami pun nggak bisa sendiri. Ya. Makanya titik temunya ada di situ. Dan kita memang butuh mengintervensi pemerintah untuk bagaimana kepentingan warga itu diakomodir, tapi kita juga harus paham kewajibannya warga. Ya. Karena diatur dalam peraturan-peraturan daerah dan perundang-undangan kan Oke. hak dan kewajiban si warganya, begitu Bang. Oke. Itu dia Sobat Hijau, perjalanan Bang TS, Bang Taufik Sirojudin dalam menggagas ide kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan melalui Pena Borneo di kota Pontianak. Masih bersama Bang Taufik Sirojudin, stay tune di podcast Simbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever.